Pada abad ke-17 hingga ke-19, Indonesia merupakan salah satu perdagangan paling penting di dunia. Tanah yang kaya akan rempah-rempah, hasil bumi, dan kekayaan alam lainnya menjadikannya tempat yang sangat bernilai. Bahkan pada masa itu, banyak hartawan pribumi yang menjadi penguasa perdagangan dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Di kota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, dan Makassar, para saudagar Indonesia seperti orang Tionghoa, Melayu, dan Jawa mengendalikan jaringan perdagangan yang sangat luas. Mereka memanfaatkan keunggulan geografis Indonesia yang terletak di jalur perdagangan dunia. Bahkan sebelum penjajahan Belanda, banyak di antara mereka yang sudah kaya raya berkat perdagangan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala. Namun yang menarik adalah bagaimana kekayaan mereka tiba-tiba menghilang begitu saja. Pada masa penjajahan Belanda, sejumlah hartawan ini mulai menghilang satu persatu dengan cara yang sangat misterius. VOC yang dibentuk oleh Belanda pada tahun 1602 memiliki kekuatan luar biasa dalam menguasai perdagangan dan kekayaan Indonesia. Untuk mempermudah kontrolnya, VOC seringkali berkolaborasi dengan para penguasa lokal atau yang disebut padron, namun dengan cara yang lebih manipulatif. Mereka membangun sistem monopoli dan memaksa orang Indonesia untuk hanya berdagang melalui VOC. Para hartawan yang sebelumnya memiliki kekayaan luar biasa mulai merasakan dampak dari kebijakan ini. VOC tidak hanya memonopoli perdagangan, tetapi juga mulai memungut pajak yang sangat tinggi, menyita harta, dan bahkan menghalangi kegiatan perdagangan independen. Banyak hartawan pribumi yang akhirnya terpaksa menyerahkan hartanya, baik dengan sukarela atau terpaksa. Namun, banyak juga yang tidak begitu saja tunduk. Beberapa di antaranya berusaha melawan atau bersembunyi. Ini adalah titik awal dari hilangnya banyak hartawan Indonesia. Beberapa hilang tanpa meninggalkan jejak, dan harta mereka lenyap bersama mereka. Pada masa penjajahan, terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan hilangnya hartawan Indonesia secara misterius, yang diduga melibatkan konspirasi antara pihak kolonial dan elemen lokal tertentu. Salah satu peristiwa yang menonjol adalah peristiwa Mandor di Kalimantan Barat. Peristiwa Mandor terjadi pada 28 Juni tahun 1944, ketika tentara Jepang melakukan pembantaian massal terhadap ribuan orang Indonesia di Pontianak, Kalimantan Barat. Pembantaian ini dilatar belakangi oleh desas-desus bagaimana adanya rencana pemberontakan oleh tokoh-tokoh lokal, termasuk para hartawan dan intelektual yang dianggap mengancam kekuasaan Jepang. Akibatnya banyak tokoh masyarakat termasuk hartawan ditangkap dan dieksekusi tanpa proses hukum yang jelas. Peristiwa ini tidak hanya menghilangkan nyawa para pemimpin lokal, tetapi juga menyebabkan lenyapnya kekayaan mereka secara tiba-tiba. Selain itu, di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Sumatera Utara dan Jawa Tengah, terjadi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang melibatkan para hartawan lokal. Buku sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Sumatera Utara dan sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Jawa Tengah mencatat bahwa banyak hartawan yang mendukung perlawanan terhadap penjajah mengalami penindasan, penyitaan harta, dan bahkan penghilangan paksa oleh pihak kolonial. Kasus-kasus ini menunjukkan pola di mana para hartawan yang dianggap penentang atau berpotensi mengancam kekuasaan kolonial seringkali menjadi target penindasan. Hilangnya mereka secara misterius seringkali diiringi dengan penyitaan atau lenyapnya kekayaan mereka yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak kolonial atau kolaborator lokal. Meskipun tidak semua kasus terdokumentasi dengan baik, bukti-bukti yang ada menunjukkan adanya konspirasi yang terstruktur untuk melemahkan kekuasaan ekonomi dan sosial pribumi yang berpotensi mengancam dominasi kolonial. Penyitaan kekayaan oleh VOC dan Belanda tidak hanya dilakukan melalui cara-cara langsung, tetapi juga melalui intrik politik. Beberapa hartawan yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa lokal atau yang berusaha memperkuat posisinya di dalam pemerintahan kolonial seringkali dijadikan sasaran oleh VOC. Mereka yang dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan Belanda akan dipaksa menyerahkan harta mereka atau dihancurkan secara sistematis. Contohnya, banyak hartawan yang dulunya berhubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal seperti Kerajaan Aceh dan Kesultanan Mataram tiba-tiba menghilang status sosialnya setelah VOC berhasil menguasai wilayah tersebut. Kekayaan mereka disita,
dan sebagian besar dari mereka dipenjara atau diasingkan ke tempat yang jauh dari pusat kekuasaan. Bukan hanya individu yang menghilang, tetapi banyak harta benda dan aset milik hartawan tersebut yang juga lenyap tanpa jejak. Banyak arsip sejarah yang mencatat bahwa banyak dari hartawan ini memiliki rumah megah, tanah yang luas, dan koleksi barang berharga. Namun setelah mereka menghilang, tidak ada yang tahu kemana harta-harta tersebut dibawa. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa sebagian dari kekayaan ini sengaja disembunyikan oleh Belanda untuk kepentingan mereka. Tentu saja, ini merupakan bagian dari taktik kolonial yang lebih besar, memperkuat kontrol ekonomi dan menghancurkan kekuatan lokal. Beberapa dugaan mengatakan bahwa banyak harta yang disembunyikan di luar Indonesia, atau bahkan dihancurkan untuk menghapus jejak-jejak kekayaan tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa sebagian harta ini dipindahkan ke Belanda sebagai bagian dari hasil eksploitasi kolonial. Misteri hilangnya hartawan Indonesia di zaman penjajahan ini membuka banyak pertanyaan tentang bagaimana kekayaan dan kekuasaan dapat dengan mudah berpindah tangan, terutama ketika ada kekuatan luar yang menguasai tanah air kita. Hilangnya para hartawan ini adalah gambaran betapa kuatnya kekuasaan kolonial dalam merombak struktur ekonomi dan sosial di Indonesia pada saat itu. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Mungkin salah satunya adalah pentingnya pemahaman kita terhadap sejarah ekonomi negara kita, agar kita tidak terlena dan kembali terjerat dalam sistem yang merugikan. Namun yang lebih penting adalah mengingat bahwa di balik sejarah yang kita kenal, masih banyak rahasia yang belum terungkap. Misteri hilangnya hartawan Indonesia di zaman penjajahan adalah salah satu bagian dari sejarah yang belum sepenuhnya terungkap.